Ikut dulu ya. Ya. Yes. Ini udah mulai record. Isinya Pak Darwin kan? Perlu dibuka share screen. Udah direkam ya? Yuk mulai. Oke. Pak Darwin MC-nya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kepada teman-teman semua, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami kelompok 2 dalam mata kuliah statistik akan menyampaikan hasil dari kelompok kami mengenai skripsi bukan skripsi ya, apa ini namanya ini, tesis yang model manfaat. Untuk mempersingkat waktu, dari kelompok kami akan nanti dibagi oleh 7 kelompok dalam membacakan materi. Saya persilahkan teman-teman yang sudah diatur sesuai dengan yang sudah kita atur tadi untuk mempersiapkan diri. Jika nanti ada hal-hal yang perlu kita harus bagi lagi, nanti bisa disampaikan melalui WA ya. Oke, baik. Saya persilahkan untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan diri menyampaikan dari slide pertama sampai dengan yang berikutnya, dimulai dari Ibu Rahmi. Saya persilahkan Ibu Rahmi. Terima kasih atas waktunya Pak Darwin. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang rumusan masalah dalam tesis ini. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran secara multivariat terhadap kemampuan pemahaman konsep dan keterampilan proses sains siswa SMA swasta di Jakarta Selatan? Rumusan masalah yang kedua adalah, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa SMA swasta di Jakarta Selatan? Dan rumusan masalah yang ketiga, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap keterampilan proses sains siswa SMA swasta di Jakarta Selatan? Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, pengaruh model pembelajaran secara multivariat terhadap kemampuan pemahaman konsep dan keterampilan proses sains siswa SMA swasta di Jakarta Selatan. Kedua, pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep dan siswa SMA swasta di Jakarta Selatan. Yang ketiga, pengaruh model pembelajaran terhadap keterampilan proses sains siswa SMA swasta di Jakarta Selatan. Selanjutnya, ada hipotesis awal. Hipotesis pertama, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran secara multivariat terhadap kemampuan pemahaman konsep dan keterampilan proses sains. Hipotesis yang kedua adalah terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep. Dan hipotesis yang ketiga adalah terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran terhadap keterampilan proses sains. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Ya, Baik, untuk slide ketiga, Bu Yeni. ya, terima kasih Pak Darwin. Untuk tempat dan waktu penelitian, tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA swasta di wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Ada 2 sekolah, yaitu SMA Kartika 81 dan SMA Karismawita pada tahun pelajaran 2019-2020.
Kemudian waktu penelitiannya dilaksanakan selama 3 bulan, mulai dari bulan September sampai bulan November tahun 2019 pada tahun ajaran 2019-2020. Desain penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode eksperimen. Karena tidak semua variabel dan gejala yang muncul, serta kondisi eksperimen, sehingga diukur dan dikontrol secara ketat, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Teknik pengajuan dalam penelitian ini adalah menggunakan multivariant analysis of variance atau MANOVA. Variabelnya disajikan dalam tabel, di mana yang diteliti adalah kemampuan pemahaman konsep serta keterampilan proses sains. Kemudian model pembelajarannya merupakan model pembelajaran inquiry terbimbing dan pembelajaran langsung sebagai kontrolnya. Di sini kemampuan pemahaman konsep variabelnya adalah Y1, keterampilan proses sainsnya adalah Y2, sedangkan model pembelajaran inquiry terbimbingnya A1 dan pembelajaran langsungnya A2. Kemudian populasinya yang diambil, populasi target dari penelitian adalah seluruh siswa di SMA swasta di Jakarta Selatan. Populasi terjangkau dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, dan 10-1, 10-2 SMA Kartika 81 dan SMA Karma Wisata yang terdapat pada tahun pelajaran 2019-2020 sebanyak 216 peserta didik. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya takut masuk angin, tadi nasi dulu, jadi makan dulu. Selanjutnya Pak Farhan, dipersilakan. Selanjutnya sampel ya. Sampel, penulis memutuskan untuk mengambil sampel penelitian kelas SMA Kartika kelas 81. Jumlah siswa kelas 11 jumlah siswa kelas X1 sebagai kelas eksperimen serta SMA Karisma Wita dengan jumlah 40 siswa kelas 10-1 sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster sampling atau sampling kelompok. Adalah bentuk sampling random yang populisnya dibagi menjadi beberapa kelompok. Penulis mengambil 50% siswa dengan urutan tingkat kemampuan pemahaman konsep tinggi dan 50% siswa dengan urutan tingkat kemampuan konsep rendah pada kelas eksperimen. Serta 50% siswa dengan urutan tingkat keterampilan proses sains tinggi dan 50% siswa dengan urutan tingkat keterampilan proses sains rendah pada kelas kontrol. Berikut ini tingkat kesukaran butir soal. Untuk mengetahui soal-soal yang mudah, sedang, dan sukar, dilakukan uji taraf kesukaran. Untuk menghitung indeks kesukaran ini digunakan rumus P sama dengan B per JS. P itu kesukaran butir, B jumlah siswa menjawab soal itu dengan benar, JS jumlah total seluruh siswa peserta tes. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Ya, baik. Dari daya pembeda butir soal ya? Ya, betul. B. Daya pembeda butir soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dengan yang bodoh. Untuk menghitung daya pembeda soal digunakan rumus D sama dengan PA dikurang PB dengan PA sama dengan BA per JA dengan dan PS sama dengan BB per JB. Keterangan D adalah indeks daya pembeda butir soal
JA jumlah peserta tes kelompok atas, JB jumlah peserta kelompok bawah, BA jumlah peserta kelompok atas yang menjawab benar, PB jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab benar, PA proporsi peserta yang menjawab benar, PB proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. Bisa dilihat di tabel di sebelah kanan ya. Pengujian validitas butir soal. Rumus validitas yang digunakan adalah korelasi poin biserial atau RPB. Dengan rumus seperti yang terlihat, RPB sama dengan XT dikurang XI dikurang ST dibagi ST dikali dengan akar PI per QI. Dengan keterangan RPB sama dengan koefisien korelasi poin biserial, XI rata-rata skor total responden yang menjawab benar, XT rata-rata skor total seluruh responden, PI proporsi jawaban benar butir I, QI proporsi jawaban salah butir ke I, ST sama dengan standar deviasi skor total dalam pemberian inter hasil terhadap RPB, digunakan DB sebesar N dikurang NR, dengan N adalah jumlah sampel dan NR sama dengan 2, kemudian RPB. Bisa dilihat di tabel ini ya, di tabel 3.9, terdapat 4 butir soal yang tidak valid. Reliabilitas atau keterhandalan. Soal pilihan ganda diuji dengan menggunakan Kudder-Richardson 20 dengan rumus seperti yang terlihat. Saya kurang jelas. Keterangan RI sama dengan koefisien reliabilitas tes, K sama dengan jumlah butir soal yang valid, ST sama dengan varian skor total, ST kuadrat ya, varian skor total, PI proporsional jawaban benar untuk butir I, QI proporsi jawaban salah untuk I sama dengan I min P. Sigma Q sama dengan jumlah hasil perkalian antara P dan Q. Berikut tabel apa itu? Turun sedikit. Oke, nggak lewat ya. Dilanjut dengan berikutnya. Ya, terima Silakan kasih. Pak Jaka. Ya, terima kasih Pak Darwin. Untuk selanjutnya yaitu bisa dilihat di sini ada tabel hasil uji reliabilitas butir soal kemampuan pemahaman konsep ya, dengan tabel penelitian kemampuan pemahaman konsep ya, koefisien reliabilitasnya 0. Tinggi. Untuk tes penguasaan konsep matematika dengan interpretasi dalam kategori ini. Suaranya Pak Jaka untuk bisa diperjelas Pak. Bentar ya, coba ya. Halo, udah jelas? Ya, lanjut Pak Jaka. Oke, sehingga instrumen kemampuan pemahaman konsep dapat dikatakan reliable dan telah memenuhi karakteristik untuk digunakan dalam penelitian. Kemudian uji normalitas ya. Yang pertama menentukan taraf signifikan ya, alfa, misalkan A-nya sama 0,05 dengan hipotesis yang akan diuji yaitu H0 data berdistribusi normal dan H1-nya data tidak berdistribusi normal dengan pengujian tolak H0 jika A max lebih D table. Kemudian terima H0 jika A max lebih kurang dari sama dengan D table. Kemudian yang langkah-langkah selanjutnya adalah yang pertama susunlah data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua susunlah frekuensi nilai yang sama. Yang ketiga cari presentasi frekuensi atau P frekuensi dibagi N. N sama dengan jumlah sampel
Kemudian yang keempat, cari frekuensi kumulatif atau KP. Yang kelima, transformasikan nilai data mentah atau XI ke dalam rangka baku Z dengan rumus. Bisa dilihat keterangannya, XI sama dengan nilai data mentah ke I, dan X bar rata-rata, S sama dengan simpangan baku, dan rumusnya bisa dilihat. Kemudian F, cari tabel masing-masing data ke XI, ya bisa dilihat. Kemudian cari A1, maksimum, dan bandingkan tabel ke kolom Smirnov. Dan yang terakhir, kriteria pengujian, ya tolak H0 jika A max lebih dari D tabel. Kemudian terima H0 jika A maksimal kurang dari sama dengan D tabel. Kemudian yaitu uji homogen varians, pengajuan homogenitas dengan uji F atau Fisher menurut Supardi, ya dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan taraf signifikasi atau A untuk menguji hipotesis. Ya, terus bisa dilihat dengan kriteria pengujian. Terima H0 jika F hitung kurang dari F tabel, dan tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel. Yang kedua, menghitung varians kelompok data dengan rumus, bisa dilihat. Yang ketiga, menentukan nilai F hitung, yaitu F hitung varians terbesar dibagi varians terkecil. Kemudian yang keempat, menentukan nilai F hitung untuk taraf signifikasi A. DK 1 sama dengan DK pembilang sama dengan NA dikurang 1, dan DK 2 sama dengan DK penyebut sama dengan ND dikurang 1. Dalam hal ini NA sama dengan banyaknya data dalam kelompok varians terbesar atau pembilang, dan ND sama dengan banyaknya data kelompok varians terkecil atau penyebut. Yang kelima, lakukan pengujian dengan cara membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Uji homogen data dihitung menggunakan SPSS varians 24. Uji homogenitas tes dilakukan untuk penguji asumsi varians sama atau asumsi varians tidak sama dengan membandingkan V dikurang value dan A-nya sama dengan 0,005 dengan syarat jika P dikurang value lebih dari sama dengan A, maka homogen, dan jika P dikurang value kurang dari A, maka tidak homogen. Ya, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Darwin, dilanjut oleh rekan lain. Ya. Baik, terima kasih Jaka. Untuk berikutnya saya lanjutkan, yaitu yang C, uji homogenitas matriks covariance. Yamin dan Kurniawan tahun 2019 pada halaman yang ke-70, pengujian asumsi MANOVA dengan box M tes, yaitu homogenitas matriks varian covariance. Hipotesis yang diuji adalah HO, matriks varians covariance antara kelompok data treatment homogen. H1-nya, matriks varian covarian antara kelompok data treatment heterogen. Kriteria pengujian. Homogen diterima jika nilai P valup pengujian box S M lebih besar dari 0,05. H1, matriks varian covarian antara kelompok data heterogen. Teknik pengujian hipotesis penelitian. Pengujian data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan multivariate analysis of variance atau yang disebut dengan MANOVA. Dengan rumus Y1 tambah Y2 tambah Y3 atau selanjutnya YN itu sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 atau selanjutnya XN. Metrik sama dengan non-metrik. Satu, asumsi. Johnson menurut Johnson RA dan Ahmad Hidayat tahun 2013 pada halaman 84 menyatakan asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengujian MANOVA yaitu A. Data dari populasi harus berdistribusi normal atau yang disebut normal multivariance. Yang B,
Data juga harus homogen atau homogenitas varian kovarian. Prosedur pengujian yang pertama menurut Village-Straits, semakin tinggi nilai statistik Village-Straits, pengaruh terhadap model semakin besar. Statistik uji Village-Straits dirumuskan seperti ada yang di sini bisa dilihat dengan keterangan di situ adalah W adalah matriks varian kovarian Galat pada MANOVA. Terus B matriks varian kovarian perlakuan pada MANOVA. Menurut Wilks lambda, semakin rendah nilai statistik Wilks lambda, pengaruh terhadap model semakin besar. Nilai Wilks lambda berkisar antara 0 sampai 1. Statistik uji Wilks lambda dirumuskan seperti yang ada di dalam ini. Nah, untuk selanjutnya boleh dilanjut oleh teman-teman saya. Dipersilakan untuk yang terakhir. Yang berikutnya, siapa tadi? Baik, saya ya Pak. Ya, silakan. Pengujian hipotesis yang ketiga ada yang namanya Hotelling Trace, di mana semakin tinggi nilai statistik Hotelling Trace pengaruh terhadap model semakin besar. Yaitu nilai Hotelling Trace lebih besar dari Pillay Trace. Untuk rumusnya dapat tertera pada slide. Kemudian yang keempat ada Roy-Lages root, yaitu semakin tinggi nilai statistik Roy-Large root, pengaruh terhadap model semakin besar, yaitu nilai Royce lebih besar dari Hotelling Trace dan lebih besar juga dari Pillay Trace, yaitu statistik uji Royce-Large root dirumuskan sebagai yang tertera pada slide. Kemudian uji hipotesis statistik, yaitu rumus hipotesis statistik sebagai berikut. Terdapat 4, H0 dengan matriks yang tertera, kemudian yang kedua juga dengan matriks yang tertera, ketiga dan keempat juga tertera, yaitu di mana hipotesis secara verbalnya adalah sebagai berikut. H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran secara multivariat terhadap kemampuan pemahaman konsep dan keterampilan proses sains. Kemudian H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran secara multivariat terhadap kemampuan pemahaman konsep dan keterampilan proses sains. Hipotesis yang kedua, H0-nya, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep. H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep. Hipotesis yang ketiga, di mana H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran terhadap keterampilan proses sains. H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran terhadap keterampilan proses sains. Baik, untuk slide selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Darwin. Terima kasih Ibu karena mau menutup. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah selesai pada slide ini. Kayaknya sudah selesai ya? Atau masih ada nggak? Udah habis ya? Ya, sudah selesai. Oke, baik. Ya, kita ke awal dalam materi yang di kelompok 2 membahas aplikasi statistik MANOVA sudah selesai. Maka dengan demikian mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mungkin boleh mengajukan. Karena kita memang sifatnya masih dalam penyampaian, belum masuk dalam bentuk pemahaman, ya mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditanyakan, tapi kalau tidak boleh nanti lewat WA, nanti akan kita sampaikan kepada Ibu Sinta. Menurut saya itu dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Mau sudah ditutup saja? Tutup aja, Pak. Oke. Baik, terima kasih untuk semua partisipasinya kita dari kelompok 2 yang sudah dari awal mengetik, terus membuat satu presentasi ini baik
dan saat ini kita sudah melakukan tugas kita, yaitu mempresentasikan melalui Zoom dan sudah direkam. Mudah-mudahan kita sehat semuanya tanpa kurang satu pun. Sampai ketemu kembali. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.